Now you listen Radio Guide. Selamat beraktivitas kawan-kawan operator dunia FM. Di sini saya akan menggambarkan osilator FM untuk break-breakan. Tapi di sini untuk zero bitnya kita menggunakan dioda varaktor dengan satu potensio. Potensionya yang bagus itu seharusnya pakai yang multitune, jadi putarannya lembut gitu. Tapi kalau untuk trek-trekan, untuk balap-balapan supaya cepat gesernya, ya pakai potensio yang umum aja lah. Potensio dari ampli atau dari apalah, antara 20 kilo, 50 kilo maupun 100 kilo. Oke, kita awali dengan menggambar transistor. Di sini adalah emitor ya. Ini sesuai hafalan saja ya, sesuai hafalan saya. Entah ini dulu skema dari mana saya lupa. Soalnya ini kita bikin di tahun 90-an dulu. Untuk transistor kita bisa menggunakan C717. Oke, nanti kita bahas itu. Yang penting kita gambar dulu koneksinya. Kita awali dengan transistor. Di sini kolektor, kita pasang koker. Jadi ini menggunakan koker 5 mili. Ini nanti terhubung ke plus. Di basis kita menggunakan resistor 47K. Nanti kita tulis itu. Terus basis ke negatif, ke ground kita pasang. Terus ini ada kapasitor filter. Nah, di sini kapasitor di sini saya menggunakan 103. Tapi nantilah itu dibahas. Nah, seperti ini. Di sini ada C. Kolektor emitor kita pasang C. Jadi nanti buat kawan-kawan era 90-an yang menyimak video ini, jika saya ada salah dari skema ini, monggo dikoreksi nggih. Ini sesuai hafalan di luar kepala. Dan ini dulu di Jawa Timur sempat ngetren lama, ini ngetren di Jawa Timur. Nah, begini osilatornya. Jadi outputnya seperti ini. Di sini out osilator. Di sini kita pasang 7809.
Terus di sini kita kasih dioda varaktor. Nah, untuk tuning melalui R ini. Ini potensio. Nah, mengenai kutub positif dari potensio ini kita arahkan ke mana? Kita bisa ambil positifnya dari input dari 7809 atau bisa dari sini. Out 7809. Nah, itu suka-suka kita. Untuk penempatan kapasitor filter pada tegangan lilitan ini juga basis ini. Nah, ini sebaiknya di sini. Atau di sini. Ini pakai 104 100 nano. Ini 78 12 78 12 7805 atau 7809. Ya, kita gunakan sesuai kebutuhan. B plus. Kita tandai ya untuk potensio. Anggap saja ini X. Nah, X ini bisa diambilkan di sini. X atau di sini kita ambil dari input 7805 atau 7809 yang kita gunakan. Kita tandai gini ya, Y, X, Y. Bisa di X, bisa di Y. Nah, berarti di sini Y. Nah, sudah tergambar toh. Untuk menstabilkan bagian positif di sini, kita pasang lagi elko di sini. Nah, sedangkan untuk input audio kita ambilnya di basis ini bisa. Kalau saya pribadi memang lebih suka banyak filter seperti ini daripada nanti untuk audionya gimana gitu. Jadi ini versi Jawa Timuran dulu di era 90-an, yang mana untuk zero bitnya pakai potensio in audio in. Nah, ini sudah bisa dipahami toh. Dan ini kita menggambar sesuai hafalan di luar kepala yang dulu pernah saya praktekkan dan banyak kita produk. Oke. C di sini jika kita menggunakan lilitan 4 lilit, terus di sini 20 piko. Nah, ini nanti mainnya kita di bawah untuk roger-rogeran itu loh. Jadi untuk setting 80 di bawah 88 sampai ke bawah. Jika di sini 4 lilit, maka di sini 20 piko. Jika pengen ke bawah lagi, frekuensi yang lebih bawah lagi,
maka C ini yang di sini ini diperbesar lagi, taruhlah 25 piko, 30 piko, 33 piko. Nah itu sesuai kemauan kita. Ini mau kita geser bawahnya sampai di mana. Jika C di sini taruhlah 20 piko, tetap 20 piko, tapi kita pengen frekuensinya lebih bawah lagi ketika potensio ini diputar minimal, maka lilitan ini yang kita tambahkan. Jadi intinya memperbanyak lilitan di sini, frekuensi kerja semakin turun, atau memperbesar C di sini, frekuensi kerja semakin turun. Nah, bisa dipahami toh? Di sini kita menggunakan 10P. Oke, kita tulis dulu sesuai standar. 20 ini 4L. 4L. Ini 104. Ini juga 104. Ini pun 104. Ini dioda varaktor. Dioda varaktor kita ngambil dari tuner TV maupun dari tuner FM. Nah, ini bisa, kalau kita beli di toko nggak ada, kita cari aja tuner bekas itu. Dioda varaktor di dalam banyak kok, di dalam tuner TV yang jadul itu. Oke, lanjut. Di sini 10K. Tidak mengikat ya untuk 10K di sini. Jadi ini semau kita. Kalau kita pengen bleber pada frekuensi yang dekat, taruhlah di 100 sampai 105, 100 sampai 100,9 misalkan. Ya R ini aja yang diperbesar. Ini sama. Ini sama. Jadi R ini diperbesar, nanti langkah pergeseran frekuensinya juga semakin lemot. Begitu. Kalau diperkecil berarti sebaliknya, semakin cepat dia geser. Nah, di sini saya mengaplikasi untuk C bagian emitor ke ground ini adalah 20 sampai 25 piko. R di sini saya menggunakan 47 ohm. 47 ohm. Untuk R emitor kita menggunakan 1K sampai 2K7. Transistor di sini saya menggunakan C717, C710. Nah, kalau 717, 710 ini yang dulu-dulu era 90-an, ini bentuknya lebih gede daripada TR-TR kekinian. Nah, TR-TR seperti ini kan, TR sekarang ini kecil-kecil. Atau bisa juga menggunakan C930, C829. Nah, kalau pakai C829 ini saya dulu ngambil dari radio nasional MW SW itu. Nah, itu bagus. Yang tulisannya putih itu. Nah, itu bagus. Atau kita bisa menggunakan tipe lain adalah 2026. Terus C2570. Atau kalau nggak ada sama sekali, bisa juga menggunakan C945, C458. Nah,
Ini mengenai transistor yang bisa digunakan banyak sekali. Atau tipe S9018, S9014. Terus TR-TR yang di dalam ini, yang di dalam tuner ini pun bisa digunakan. Saya lupa ini tipenya berapa. Kebiasaan dulu kalau saya servis Marvel, tuner Marvel itu untuk bagian ini IF-nya ini, itu saya gantikan menggunakan 1417. Tapi itu susah untuk transistor itu. Oke, kembali ke skema. Di sini saya menggunakan sebenarnya suka-suka kita sih di sini. Maksudnya suka-suka kita apa? Yang saya terapkan di sini adalah mulai dari ini ya, 22K sampai 47K. Yang di sini lebih kecil. Di sini untuk resistornya kita menggunakan, jika di sini 22K, maka saya di sini di bagian min ini cuman menggunakan sekitar 8K2. Jika menggunakan 47K, saya menggunakan antara 27 sampai 33K. Kapasitor di sini kalau pengen nadanya triple, maka di sini jangan terlalu besar. Jadi nanti kita menggunakan untuk basis filter ground ini, kita menggunakan 820p. Jika semakin besar maka di sini nanti responnya semakin ngebas. Nah, ini yang terbesar saya pakai 103. Soal kopling input ini suka-sukalah, bisa pakai 104 atau pakai tantalun 1 mikro, nggak apa-apa di sini. Nah, supaya modulasinya halus, kita filter lagi di bagian input ini seperti ini, 1K. Di sini pakai 472. Nah, begini. Sedangkan ini ada yang lupa di bagian output. Outputnya saya pakai begini. Ini 10 pico. Di sini adalah 47 pico. Untuk coker kawan ya, untuk coker ini kawat kita menggunakan email 0,4 dengan diameter coker 5 mili. Nah, cukup begini. Ini kita sudah bisa bikin osilator yang handal untuk serupit atas bawah. Soal keluaran di output di sini nanti kita linearkan pakai C yang di sini ya, C yang di sini. Nanti bisa pakai 18. Kalau dirasa kurang mantep tambah 20, kurang mantep tambah 22 pico. Nah, kalau kita bikin radio rusak yang mana di situ istilahnya banyak anaknya ya, kalau kita bikin pemancar banyak anaknya, nah itu bisa digunakan untuk ngecek ini radio rusak yang banyak anaknya itu. Kalau untuk ngeresip radio pancaran itu manak-manak gitu, jadi ada sinyal harmoni.
menangkap sinyal-sinyal harmoni. Nah, ini bisa diterapkan di sini. Bisa diterapkannya seperti apa? Kita gunakan sebagai monitor. Nah, kita memperbesar atau memperkecil ini dengan tujuan sinyalnya itu kuat, tapi cuma satu. Misalnya di frekuensi 100 MHz. Nah, ini kita dial pakai radio rusak tadi, kita dekatkan di sini, atau antena radio rusak tadi kita colokkan di sini. Nah, ini kalau ketemunya cuma satu di 100 MHz ini, nggak ada di frekuensi yang lain, nah berarti osilator ini bisa dikatakan sudah jos dengan kapasitas yang sesederhana ini, begitu loh. Oh ya, di sini kita tambahkan lagi kapasitor untuk filter tegangan ya, filter tegangan tuning. Ini dimulai dari, di bagian ini dimulai dari 103 sampai 104, jadi 10 nano sampai 100 nano. Nah, dengan penjelasan yang seperti ini dan dengan rangkaian yang sesederhana ini saya sudah terapkan pada radio-radio komunitas zaman dulu ya, yang mana waktu itu kita belum mengenal PLL. Nah, kalau ini stabil, osilator kita stabil, driver, buffer sampai ke finalnya stabil. Dari uji coba yang kita ambil dari osilator ini untuk broadcast continue, yang paling maksimal bisa kita capai adalah begini, kondisi pas siang hari gitu, tengah hari gitu. Ini rata-rata jika dia kita setting di 100 MHz, kondisi stabil suhu ruangan. Nah, nanti kalau sudah panas, ini pas kondisi siang hari, gesernya ke atas adalah 100 MHz,05. Sedangkan pas kondisi dingin di tengah malam gitu, nah nanti dia cuman geser di 99,95. Jadi dengan pengesetan yang stabil waktu itu, dengan rangkaian osilator yang cuman seperti ini untuk broadcast radio gelap, radio dolanan, nah pergeserannya kan nggak banyak. Nah, ini bisa dikatakan rangkaian ini jos dengan kapasitas ya semaksimal mungkin ya seperti inilah, wong cuman sederhana seperti ini, cuman pakai transistor satu. Nah, ini ya gimana kita mencoba semaksimal mungkin skema sederhana yang ada dengan komponen yang ada di sekitar kita. Nah, kawan-kawan, jika menemukan kesulitan dalam men-setting dari rangkaian ini, skema ini, jika sampean pengen mencoba gitu, nah nanti bisa komen-komen lah di kolom komentar, atau nanti kita terakan juga nomor WA kita. Jadi untuk yang sudah expert, yang sudah profesional, ya jangan dibully, ini mainan anak jadul. Nah, ya kita sama-sama jadul lah di waktu itu. Teknologi yang begitu terbatas, terutama di soal informasi. Jadi ya sekenanya, yang penting sudah bisa main roger-rogeran tanpa nyepleter di TV. Oke, nanti lain waktu kita lanjutkan bagaimana penguatan di tingkat berikutnya sampai di TR final menggunakan 71
Kita bangun 4 tingkat, jadi cukupan lah untuk broadcast radio mini FM. Asal antenanya benar, maksimal dengan daya 5 watt ya, paling tidak jika di area yang banyak radio besar. Apalagi kalau di sekitar saya ini kan, untuk selisih radio satu dengan radio yang lain, stasiun siaran satu dengan stasiun siaran yang lain itu cuman sekitar 0,1 sampai 0,3 MHz. Jadi bisa dikatakan sangat padat sekali. Akan tetapi jika antena kita ini lumayan bagus sekelas opreker, semaksimal mungkin kita usahakan dengan hanya tinggi satu pipa besi, itu berarti sekitar 6 meter. Setidaknya ini dimonitor pakai radio HP dengan antena yang cuman kabel headsetnya itu. Nah, itu nanti setidaknya sudah bisa mengcover sekitar ya maksimal di 2 kilo lah. Itu masih ketemu. Tapi kalau kita dengarkan di radio portable yang ada antenanya itu, ya tentu sudah kedengaran, sudah bisa dimonitor. Nah, untuk efektifnya kalau di posisi saya dengan antena setinggi itu, dengan antena 5/8 dengan menggunakan kabel RG58 Belden tahun 90-an itu, untuk jarak sekitar 1 kilo ini sudah bagus, sudah rata keliling 1 kilo udah dapat jika kita monitor pakai HP kekinian. Oke, hati-hati bermain di dunia RF, apalagi yang rawan nyepleter, nanti bisa-bisa bata naik ke genteng rumah kita. Oke kawan, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa meluangkan waktu untuk bikin video tentang pemancar-pemancar mini menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Intinya kalau kita dekat dengan tukang loak, ya rajin-rajinlah main di situ. Jadi untuk meminimal biaya. Oke, lain waktu kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sekian dulu. Salam Humbro Opreker Indonesia. Now you listen Radio Go.